Izin. Halo semua, kami dari kelompok Di video kali ini, kami akan membahas efek rumah kaca dan pemanasan global. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing ya. Simak terus ya. Efek rumah kaca adalah proses alami yang menjaga suhu bumi tetap hangat dengan memerangkap panas dari radiasi matahari oleh gas-gas seperti karbon dioksida dan uap air. Sekarang, ayo kita lihat proses terjadinya efek rumah kaca. Pertama, energi matahari masuk ke atmosfer bumi dalam bentuk radiasi gelombang pendek atau termasuk cahaya tampak. Kemudian, sebagian radiasi diserap oleh atmosfer, tetapi sebagian besar menembus ke permukaan bumi dan menghangatkan daratan serta lautan. Permukaan bumi yang hangat memancarkan kembali energi tersebut ke atmosfer dalam bentuk radiasi inframerah gelombang panjang. Gas rumah kaca seperti CO2, metana, uap air di atmosfer menyerap radiasi inframerah ini dan memancarkannya kembali ke segala arah, termasuk kembali ke permukaan bumi. Panas yang terperangkap ini menyebabkan suhu permukaan bumi dan atmosfer bawah menjadi lebih hangat daripada seharusnya. Shake a little faster. Even when the beat's slow, shake a little faster. Twerking on the speaker, now you need it in your fan club. How Sumber utama gas rumah kaca berasal dari aktivitas manusia yaitu antropogenik, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, pertanian intensif, dan limbah. Sektor energi termasuk transportasi dan listrik adalah penyumbang terbesar. Emisi ini meningkatkan konsentrasi karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida di atmosfer yang menyebabkan pemanasan global. Secara fisika, efek rumah kaca berkaitan dengan mekanisme perpindahan energi melalui radiasi. Permukaan bumi menyerap energi matahari dan memancarkan kembali sebagai radiasi inframerah. Gas rumah kaca menyerap radiasi ini dan menghambat pelepasan panas keluar angkasa. Secara matematis, hubungan antara suhu dan energi radiasi dijelaskan melalui hukum Stefan Boltzmann, yaitu E sama dengan sigma T pangkat 4. Hukum ini menunjukkan bahwa peningkatan suhu akan menyebabkan peningkatan energi radiasi yang dipancarkan. Emisi gas rumah kaca adalah proses pelepasan gas-gas penyebab efek rumah kaca ke atmosfer.
emisi ini menjadi faktor utama meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca yang memicu ketidakseimbangan sistem iklim global. Proses ini penting untuk menjaga suhu bumi agar tetap hangat dan dapat menyokong kehidupan. Suhu rata-rata permukaan bumi akan jauh lebih dingin tanpa adanya gas rumah kaca, sekitar minus 18 derajat Celcius, yang tentunya tidak kondusif untuk kehidupan seperti yang kita kenal saat ini. Aktivitas penyumbang emisi gas rumah kaca adalah aktivitas manusia yang menyumbang emisi gas rumah kaca antara lain transportasi bermotor, kegiatan industri, pembangkit listrik berbahan bakar fosil, pengelolaan limbah yang buruk, serta deforestasi. I can't get her out of my mind. I can't get her out of my mind. I think about the girl all the time. I like the way you work it. I like the way you work it. Pemanasan global adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi dalam jangka panjang akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Penyebab pemanasan global diantara lain ada satu, emisi gas rumah kaca, yaitu aktivitas manusia seperti pembakaran batu bara, minyak, dan gas yang menghasilkan gas rumah kaca yang memperkuat efek rumah kaca alami dan meningkatkan suhu global. Kedua, ada deforestasi, yaitu penebangan hutan mengurangi jumlah pohon yang dapat menyerap karbon dioksida, mempercepat akumulasi gas ini di atmosfer. Kemudian yang ketiga ada pertanian dan peternakan, yaitu produksi pangan, khususnya daging sapi, melepaskan gas metana dalam jumlah besar yang memiliki potensi pemanasan lebih tinggi dibandingkan karbon dioksida. Kemudian yang keempat ada industri dan limbah. Aktivitas industri menghasilkan berbagai jenis polutan dan gas rumah kaca, sementara limbah organik yang membusuk juga melepaskan metana. Dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global meliputi perubahan iklim ekstrim, pencairan es di wilayah kutub, kenaikan permukaan air laut, gangguan terhadap ekosistem, serta meningkatnya risiko bencana alam dan masalah kesehatan. Upaya menanggulangi pemanasan global yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan penghematan listrik. Dengan menghemat listrik, secara tidak langsung kita telah mengurangi kadar karbon dioksida pada lapisan atmosfer, karena sebagian besar gas karbon dioksida ini dihasilkan dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil. Kedua, menanam pohon atau reboisasi. Menanam pohon atau reboisasi merupakan langkah untuk menyeimbangkan kadar gas karbon dioksida di lapisan atmosfer, karena pohon akan menyerap gas karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis. Ketiga, tidak menebang pohon di hutan sembarangan. Jika kita menebangnya, apalagi menebang dalam jumlah yang sangat banyak, akan menimbulkan bahaya jika hutan di bumi terus dieksploitasi secara berlebihan. Yang keempat, menggunakan energi alternatif. Kita dapat menggunakan energi alternatif guna meminimalisir hal-hal yang dapat menjadi penyebab pemanasan global.
seperti mengganti pemakaian pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil dengan energi yang dikeluarkan oleh sinar matahari, panas bumi, angin, atau air.